berkenaan dengan hari akhirat. Mari kita kembali ke surah-surah yang berkenaan dengan kehidupan akhirat. Kita ulangi sedikit surah Al-Adiyat. Yang perlu kita ingat di dalam surah tersebut menggambarkan manusia itu pada dasarnya. Jadi kalau Al-Quran itu bicara mengenai insan, itu sudah kita tangkap bahwa dia ingin bicara perangai kelakuan manusia itu sesungguhnya watak dasarnya. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ini jangan sampai kita kurang pengertian ya. Seolah-olah harta saja. Semua karunia yang diberikan kepada manusia ya, yang merupakan keindahan. Apakah harta, apakah jabatan, apakah keahlian tertentu, sehingga dia tidak mensyukuri apa yang diberikan kepada manusia. Jadi kalau kata-kata seperti itu dia mewakili. Jangan sampai pikir saya nggak punya harta. Saya nggak punya harta, jadi tidak masuk tuh ukuran untuk kebutuhan saya gitu. Apakah berharta, apakah punya pengaruh, apakah katakanlah punya skill main karate misalnya, ya. Main karate saja seorang ahli karate gitu. Dia kalau nggak mensyukuri apa yang diberikan kepadanya, ia ingkar. Dan maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan setelah kita keluar dari kubur, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan, dibongkar. Apa yang kita lakukan di dunia ini tentu ada maksud, gitu kan? Ada maksud, ada tujuan. Nah, tujuan maksud itu tidak tahu orang lain, ya. Tidak tahu orang lain apa sebenarnya maksud dia itu. Akan dibongkar, ya. Dengan kata-kata usilah ma fis sudur, akan dibongkar seperti memeras pati ya, diperas sampai ketahuan apa sebenarnya tujuan kita. Tidak ada lain untuk keselamatan dan untuk menjadi ibadah kita, tidak lain kecuali lillahi ta'ala. Ya. Berlapis-lapis. Oleh sebab itu setiap yang kita lakukan, setiap bentuk-bentuk amal yang kita lakukan, paling tidak kita tahu dasarnya. Ya. Apakah dasarnya Al-Quran, apa dasarnya hadis, apa dasarnya kias, ya, dan sebagainya.
yang merujuk Al-Quran atau hadis, supaya kita kuat, supaya kita punya alibi. Makanya di dalam doa penutup Al-Quran itu kita mohon jadikan Quran itu hujjah, hujjah sebagai yang mendorong kita, mengawal kita. Itulah yang menjadi dasar kuat kita. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya dari hari ke hari diganggu setan, pasti diganggu setan, ya. Pasti diganggu setan. Tapi dengan dasar yang kuat kita bisa mengembalikan kepada tujuan yang sebenarnya. Ya. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Jadi, tahu persis. Mari kita sadari, surah Al-Adiyat ini akan membongkar apa-apa yang kita niatkan di dalam hati. Mudah-mudahan kita, segala usaha-usaha kita, segala kelakuan-kelakuan kita diniati lillahi ta'ala. Mari kita pelajari surah Al-Bayyinah. Memang surah ini tidak berkenaan dengan hari akhirat, tapi menjelaskan lebih rinci mengenai surah sebelumnya. Ya. Kita potong saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu keyakinan dulu. Mereka tahu sebetulnya akan datang seorang nabi akhir zaman, tahu mereka akan melepaskan agamanya setelah nabi itu datang. Tapi karena nabi itu yang datang itu dari suku Quraisy, bukan suku Bani Israel, maka mereka berkeberatan, gitu ya. Yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci, artinya Al-Quran. Nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Jadi kalau kita baca Quran, ya, seluruh atau sebagian dari ayat-ayat dalam Injil maupun Taurat dimasukkan di dalam Quran, dimasukkan di dalam Quran, dan itu menjadi ayat Quran, ya, dan itu menjadi ayat Quran. Sesuatu yang kita pedomani supaya tidak diulang lagi. Mereka jadikan itu semacam ya sudah di misalnya sesungguhnya ya, manusia yang ditugasi melaksanakan kewajiban-kewajibannya atas Taurat gitu, dulu ya, Taurat ceritanya mereka itu seperti keledai, itu diulang lagi seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Artinya yang bawa kitab itu keledai, yang dibawa itu kitab, sehingga apa yang dibawa itu bagi keledai itu tidak ada artinya. Itu cerita Taurat. Berarti bisa saja terjadi Al-Quran dibegitukan juga. Orang yang bawa kitab, orang yang baca Al-Quran, ya,
tidak paham sehingga seperti tidak. Nah, itu kisah dulu diulang kembali. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang mereka bukti yang nyata. Sekarang yang terjadi sekarang, ya, mereka menganggap Al-Quran itu jiplak ayat-ayat mereka, ya. Jadi dia marah. Kisah-kisah yang di dalam Al-Quran mereka anggap menjiplak. Jadi siapa yang jiplak? Mereka tidak berpikir berapa banyak ayat-ayat Quran, ya, baik berkenaan dengan teknologi, baik berkenaan dengan kedokteran, dengan alam semesta, yang memukau hati kita, yang sekarang sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan itu sejalan. Kalau dulu ya mungkin belum orang tahu, katakanlah mayat Firaun. Kalau di zaman Rasulullah, zaman dulu gitu, mereka ilmu yakin, pada tahap ilmu yakin, ilmu saja diberitakan bahwa Firaun tenggelam dan mayatnya diawetkan. Sudah, terima saja sebagai ilmu pengetahuan yang harus diyakini. Tapi sekarang kita bisa lihat mayat Firaun itu di Mesir, kita bisa lihat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Banyak yang Al-Quran itu memberikan berita yang memukau, tapi dasar mereka iri, dengki, dan menganggap Al-Quran itu jiplak mereka. Saya jawab, berikan komentar. Satu, kalau mereka selalu menganggap Al-Quran itu dongeng, mereka selalu menganggap Al-Quran itu mencontoh kitab mereka. Tentu kita temukan bahwa satu, apa yang di dalam kitab mereka itu tidak sama, ya. Kalau tidak sama, artinya dari sisi kita, dari sisi Al-Quran, mereka merubah, ya, mereka berubah. Kedua, kalau tidak ada di dalam kitab mereka, tapi Al-Quran ada, misalnya masalah teknologi, masalah alam, masalah gunung-gunung, itu menunjukkan bahwa kitab Al-Quran ini disampaikan pada suatu masa di mana umatnya memerlukan, ya, kebutuhan mengenai teknologi dan sebagainya. Isyarat, ya, isyarat. Ya. Paling tidak dua ya kita sampaikan kepada mereka. Gitu ya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata, menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang benar. Jadi sebenarnya mereka disuruh begitu saja. Ya. Wa ma auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa
wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim, agama yang benar. Wa dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Marah dia. Karena sekarang ini terbuka kan, Al-Quran itu terbuka. Bisa mereka baca, mereka marah dia. Kalau dengan saya dia mengungkapkan begitu, ya kita tidak tahu, bukan kita, itu Al-Quran. Itu Al-Quran yang bicara itu, bukan kita, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ini yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jazaa'uhum inda rabbihim, balasan kepada mereka, jazaa'uhum inda rabbihim. Kalau panjang bacaannya itu berarti kata-kata penting gitu ya. Jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Artinya apa-apa yang menjadi tugas kita, apa-apa yang menjadi ketetapan Allah, kita ridho, ya. Baik itu ketetapan Allah yang membuat kita senang atau ketetapan kita yang membuat kita dicoba, kita tetap ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada kita, sayang kepada kita, karena kita selalu taat kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyar rabbah, ya. Khasyar rabbah, bagi orang yang takut. Ini kuncinya. Jadi pertama harus sadar bahwa kita akan dibongkar, ya. Akan dibongkar apa-apa yang kita kerjakan saat ini. Husila ma fis sudur, akan bongkar. Jadi mari kita koreksi, ya. Dan kita selalu berdoa untuk, kalau dulu, ya, katakan kita melakukan sesuatu mungkin lebih bersemangat karena dilihat atasan, gitu kan. Kita berdoa semoga apa-apa yang dulu kita lakukan, ya, walaupun tidak ikhlas, mudah-mudahan Allah menerimanya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni, ya. Kedua, kembalikan segala sesuatu mukhlisina lahuddin, ya. Harus ikhlas di dalam caranya, paling tidak tahu dasar, tahu hadisnya,
tahu ketetapan ulama berdasarkan apa-apa yang mereka pelajari, ya, supaya nanti kita berhujah di dalam pengadilan nanti. Sebenarnya ayat-ayat Quran itu di dalam surah Tariq, innahu, ya sesungguhnya ayat-ayat yang itu innahu al-qaum hazan, dia sebenarnya yang membantu kita nanti di dalam pengadilan tersebut, ya. Saya kira itu saja. Jadi kita menjadi, insya Allah menjadi manusia yang paling baik, sebaik-baik manusia. Saya kira cukup sampai di sini dulu, ya, kita mempelajari surah-surah, kemudian nanti kita kembali ke contoh-contoh di akhirat maupun di dunia ini, ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha